إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم صيبا نافعا. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan nahwu menggunakan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan al-ismu bin nazari ila ta'yinihi. Isim ditinjau kejelasannya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita sebutkan bahwasannya isim ditinjau kejelasannya itu ada dua. Kita sebutkan adalah nakirah, kemudian juga ada yang namanya ma'rifah. Di sini muallif menyebutkan definisi. Beliau mengatakan nakiratun wa huwa ma sya'a fi jinsin mawjudin ka rajulin aw muqaddarin ka syamsin. Beliau memberikan definisi tentang isim nakirah, yang mana kita tahu isim nakirah pada ta'rifat, definisi-definisi yang telah antum dan antunna pelajari adalah huwa ma dalla ala ghairi muayyanin, sesuatu yang dia itu menunjukkan yang belum umum, ya, menunjukkan yang belum jelas, atau sesuatu yang menunjukkan keumuman, ya, atau belum jelas, itu namanya nakirah. Di sini Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau membawakan definisi yang berbeda walaupun maknanya sama. Beliau mengatakan wa huwa ma sya'a fi jinsin mawjudin, sesuatu yang dia itu tersebar atau memiliki makna di dalam makna jenis. Contohnya misalnya rajul. Rajul ini adalah satu orang laki-laki, namun afrodnya banyak. Laki-laki itu banyak. Ada laki-laki nanti yang namanya Zaid, ada juga nanti yang namanya Ahmad, kemudian ada nanti yang namanya Abdullah, itu namanya rajul. Demikian, ya. Mawjud, jadi ada, nampak. Muqaddar ke syamsin, atau ditakdirkan. Jadi maksudnya syams ini adalah suatu yang dia menutupi cahaya malam. Jadi ketika matahari ini terbit, maka malam pun hilang. Kenapa disebut dengan muqaddar? Karena maknanya jika seandainya ditakdirkan
ada yang serupa dengan matahari, maka maknanya sama juga makna dengan matahari. Maksudnya yaitu maknanya matahari yang kita ketahui. Ya, walaupun di sini misalnya maknanya cuma satu, namun matahari itu sesuatu yang dia itu menutupi waktu siang. Demikian. Itu yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga kita telah menyebutkan bahwasannya pembagian isim ini itu ada dua. Ada nakira, ada ma'rifah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Secara umum, pokoknya nakira itu maknanya umum, ma'rifah maknanya khusus, jelas. Baik, dibaca ikhwan. Fadhal, ada yang baca? Dari sini, fadhal. Ana Ustaz. Yang ikra ya Khazi, fadhal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wa ammal ma'rifatu fa innaha tanqasimu sittata aqsamin. Al-qismul awwalu ad-dhamiru Sittatu. tanqasimu sittatu aqsamin. Al-qismul awwalu ad-dhamiru wa huwa a'rafu sittati wa lihadza bada'tu bihi wa ataftu bihi baqiyatul ma'arifi alaihi bi thumma wa huwa ibaratun amma dalla ala mutakallimin ka ana au mukhatabin ka anta au ghaibi ka huwa wa yanqasimu ila mustatirrin wa barizin li'annahu la yakhlu imma an yakuna lahu suratun fil lafzi aw la. Fal awwalu al barizu katain kumta, wathani al mustatiru kal muqaddari fi nahwi qaulika kum. Thumma likulli minal barizi wal mustatiri inkisamu bi'tibarin. Fa ammal mustatiru fayanqasimu bi'tibari wujubil istitari wa jawazihi ila qismain, wajibul istitari wa jaizuh wa na'na bijawabil istitari ma la yumkinu qiyamu dhahiri maqamahu wa dhalika qad dhamiril ma'rufi bil fi'lil mudhari'i wal al-mabdu'i bil hamzati ka akumu au bin nuni ka naqumu au at-ta'u ka taqumu. Ala tara annaka la taqulu aqumu zaidun wala taqulu naqumu amrun wa na'na bil mustatiri jawazan Wa na'ni bil mustatiri jawazan ma yumkinu qiyamudz zahiri maqamahu wa dzalika kadhamiril marfu'i bi fi'lil ghaibi nahwu zaidun yaqumu. Ala tara annahu yajuzu laka an taqula zaidun yaqumu
gulamuhu. Baik. Yakah lagi barakallahu fiik. Fika barakallah. Nah, setelah kita menyebutkan tentang pembagian isim ditinjau ta'yinnya, kejelasannya, ada dua. Ada nakira, kemudian ada ma'rifah. Secara umum, nakira itu maknanya belum jelas, ma'rifah maknanya yang sudah jelas. Kemudian muallif menyebutkan di sini macam-macam isim ma'rifah. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala wa ammal ma'rifatu fa innaha tanqasimu sittatu aqsamin. Dan adapun isim-isim yang ma'rifah maka terbagi menjadi 6. Al-qismul awwalu, yang pertama adalah ad-dhamiru, dhamir, kata ganti. Wa huwa a'rafus sittati, dia adalah salah satu isim ma'rifah yang paling ma'rifah dari 6 bagian isim ma'rifah ini. Jadi maksudnya keenam yang ma'rifah ini yang paling ma'rifah adalah dhamir. Wa lihadza bada'tu bihi, oleh karena itu aku menyebutkan lebih awal, lebih pertama. Wa ataftu bihi baqiyatal ma'arifi alaihi bisumma, kemudian aku menyambungkan atau menyebutkan setelahnya isim-isim yang ma'rifah dengan menyebutkannya menggunakan kalimat atau lafaz summa, yaitu kemudian. Wa huwa ibaratun amma dalla ala mutakallimi ka ana au mukhatabi ka anta au ghaibi ka huwa. Kemudian muallif memberikan definisi terkait apa makna atau apa itu dhamir. Beliau mengatakan dhamir adalah ungkapan yang menunjukkan kepada 3 orang. Yang pertama menunjukkan kepada mutakallim. Nah, mutakallim ini ikhwan dan akhwat itu untuk orang yang pertama. Ya, kita mengatakan mutakallim ini untuk orang yang pertama. Dhamirnya itu 2. Ana, kemudian nahnu. Ini yang telah antum pelajari ya di majelis-majelis yang sebelumnya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, mukhatab. Mukhatab ini, ikhwan dan akhwat, rahimakumullahu jami'an, dhamirnya itu ada 3. Kalau untuk yang mudzakkar, jadi mukhatab yang mudzakkar itu dhamirnya 3. Anta, antuma, antum. Ya, ini. Jadi ini mudzakkar. Untuk yang mudzakkar, mukhatab mudzakkar. Sedangkan yang muannats itu dhamirnya dari anti. Ya. Kita mengatakan anti, antuma, antunna. Ini yang muannas. Ya. Ada 3 juga. Jadi kesimpulannya sama.
Yang mudzakkar 3, yang muannats juga 3. Anta, antuma, antum, ini yang mudzakkar. Anti, antuma, antunna, ini yang muannats. Kemudian orang yang ketiga namanya adalah ghaib. Ya, ghaib itu juga ada 3. Dhamirnya ada 3. Ada huwa, huma, hum. Ini untuk yang mudzakkar, ya. Ghaib itu huwa, huma, hum. Ini yang mudzakkar, ya. Baik. Kemudian yang muannas itu juga 3, ya, yaitu hiya, huma, hunna. Ini yang muannas 3. Baik. Jadi ini adalah definisi terkait tentang dhamir. Nah, pertanyaan ikhwan dan akhwat. Kita sepakat bahwasannya dhamir adalah isim. Betul ikhwan? Ikhwan, jawab ikhwan. نعم أستاذ نعم أستاذ بلى أستاذ. Barakallahu fiik. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ana mengatakan anta mujtahidun, anta mujtahidun, anta mujtahidun. Anta ini adalah سيم أستاذ. isim. Tayyib. Mujtahidun juga isim. Betul ya? Jadi dua-duanya isim. Mujtahidun kenapa disebut isim? Ikhwan, Karena ada tanwin. karena ada tanwin. Mumtaz. Kita sepakat isim karena ada tanwin. Sekarang ana tanya nih buat ikhwan dan akhwat. Anta, kenapa dia disebut isim? Mana tanda isimnya? Ikhwan, karena dhamir ya Ustaz, tanda isimnya kena dhamir Ustaz. taib kita jawab dia adalah dhamir. Dan dia juga isim, betul ya? Betul Ustaz. Sekarang pertanyaan ana, kalau memang dia isim, bukankah isim itu ada tanda-tandanya? Begitu ikhwan. Sekarang ana tanya, anta apa tanda isim yang ada pada kalimat anta? Ikhwan. Kalau ikhwan nggak bisa akhwat. Jelas Ustaz, data Ustaz. Taib, akhwat. Ada akhwat? Ya, ada akhwat? Taib. Jawabannya ada 2 ikhwan. Ya dan akhwat.
Jawaban yang pertama, antum bisa buka di kitab Mulakhas, disebutkan di situ anta itu di antara tandanya adalah al-isnadu ilaihi, lafaz yang disandarkan kepada lafaz yang lainnya. Anta kita sandarkan kepada mujtahid, jadi mubtada sama khabar. Jadi anta ini adalah isim karena dia asnadnaha ila lafzi mujtahid, kita sandarkan. Jadi anta adalah isim. Itu disebutkan di kitab Mulakhas yang dikarang oleh Fuad Nikmah, kitab yang warna kuning sampulnya. Antum dan antunna bisa buka. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ikhwan, isim itu ada dua. Ada namanya isim sharih, ismun sharihun. Ismun sharih adalah isim yang dia memang memiliki tanda-tanda isim yang langsung pada lafadznya. Contohnya mujtahidun. Ini kita katakan isim. Memang tandanya nampak pada lafadznya. Ada tanwinnya. Ketika kita mengatakan al-mujtahidu, isim. Dari lafadznya kita ketahui apa? Ada al. Kitabun nahwi. Ya. Kitab adalah isim. Dari lafadznya sudah jelas. Kenapa? Al-idhafatu ilal ma'rifah, yaitu menyandarkan lafadz yang nakirah kepada yang ma'rifah. Itu namanya ismun sharih. Sedangkan yang kedua namanya ismun ghairus sharih. Isim yang dia tidak memiliki tanda-tanda isim namun dia digolongkan isim. Pada lafadznya memang tidak ada tanda-tanda isim, tapi dia kita golongkan isim. Di antaranya apa? Yaitu dhamir. Huwa kita katakan isim. Mana tanda-tandanya? Di lafadznya tidak ada. Kemudian anta juga demikian kita katakan isim. Mana tanda-tandanya? Tidak ada. Jadi adalah ismun ghairus sharih. Isim yang dia adalah isim, namun pada lafadznya tidak menerima tanda-tanda isim atau tidak ada tanda-tanda isim yang nampak ketika kita menyebutkan kalimat tersebut. Wadih ikhwan dan akhwat. Wadih ikhwan. Wadah Ustaz, wadah. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, yang baik, wa yang qasimu ila mustatirin wa barizin. Kemudian dhamir terbagi menjadi dua. Ada yang namanya mustatir. Kemudian ada yang namanya bariz. Mustatir, dhamirnya itu tersembunyi. Bariz, dhamirnya itu nampak, kelihatan. Li'annahu la yakhlu imma an yakuna lahu suratun fil lafzi aw la. Karena dhamir ini tidak mungkin terlepas. Ada kalanya nampak ketika diucapkan atau juga tidak. Fal awwalu al-barizu. Contoh misalnya dhamir yang dia itu nampak pada huruf ta, kumta. Kumta, ini ta ini dari anta. Qama, ketika kita gabungkan dengan anta menjadi kumta. Wasani, dan yang kedua al-mustatir kal muqaddari fi nahwi qaulika fi nahwi qaulikakum. Kemudian yang mustatir, contohnya misalnya pada ucapanmu pada lafaz yang kamu ucapkan kum, ada dhamir anta. Nah, di sini berarti ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an, kita bisa membagi dhamir itu ada dua. Ada yang dia itu mustatir, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ada yang dia itu bariz. Yang mustatir, dhamir yang dia itu tersembunyi. Yang bariz, dhamir yang dia itu nampak. Zahir. Mustatir misalnya tadi kum atau zahaba. Kum, ini ada dhamir anta, mustatir, tersembunyi, tidak nampak. Zahaba, ada dhamir huwa. Yadhabu juga ada dhamir huwa. Jadi dhamir-dhamir yang dia tidak disebutkan ketika kita melafadzkan fi'il, maka disebut dengan dhamir mustatir, tersembunyi, tidak nampak. Sedangkan bariz itu maknanya adalah zahir, nampak. Jadi ketika kita menyebutkan dhamir tersebut, menyebutkan fi'il tersebut, maka dhamirnya ikut disebutkan. Disebut dengan bariz atau zahir. Contoh misalnya zahabtu. Kita menyebut fi'il zahaba sama ana. Zahabtu. Tu. Ini dhamir bariz. Kemudian zahabtum. Zahaba sama antum. Tum. Ini juga dhamir bariz. Nah itu. Nah, mu'allif membagi dua, yaitu mustatir dan bariz. Kemudian selanjutnya, beliau mengatakan, thumma likullin minal barizi wal mustatiri inkisamun bi'tibarin. Kemudian, untuk dhamir yang bariz, yang nampak, dan juga yang tersembunyi itu memiliki beberapa macam atau bagian. Ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, fa'ammal mustatiru. Pembahasan yang pertama, adapun al-mustatir, dhamir yang mustatir yang tersembunyi. Fayanqasimu bi'tibari wujubil istitari wa jawazihi. Maka dibagi hukum istitarnya, disembunyikan dhamir ini itu ada dua. Ada wajib dan ada boleh. Ya, ada wajib, ada boleh. Itu yang mustatir. Demikian, ya. Ila kismaini wajibul istitar wajah izuhu, yaitu bolehnya disembunyikan atau wajibnya juga disembunyikan. Baik. Nah, di sini muallif menyebutkan kaidah yang sangat bagus sekali agar kita itu bisa mengetahui apakah dhamir ini dia itu hukumnya istitar wajib atau hukumnya istitar boleh, atau dia disembunyikan itu hukumnya wajib atau boleh. Beliau mengatakan dhamir yang hukumnya wajib, wa na'ni biwajibil istitar. Dhamir yang wajib kita sembunyikan, kaidahnya apa? Ma la yumkinu qiyamul zahiri maqamahu. Nah, ini kaidah yang harus kita pegang bersama-sama. Harus kita pahami. Perhatikan kaidahnya sangat bagus sekali. Ma la yumkinu qiyamul zahiri maqamahu. Sesuatu yang mana isim zahir tidak bisa menggantikan tempatnya. Baik, itu definisinya. Dengan contoh akan mudah. Dengan contoh akan mudah insyaallah ta'ala. Beliau mengatakan wadzalika kadhamiri marfu'i bil fi'il mudhari'i al mabdu'i bil hamzati ka'akum. Itu seperti dhamir marfu pada fi'il mudhari' yang dimulai dengan hamzah.
Perhatikan lafaz akumu. Akumu ini dhamir ana hukumnya wajib istitar. Kenapa kita katakan wajib istitar? Karena tadi kaidahnya apa? Sesuatu yang mana isim zahir itu tidak memungkinkan mengganti tempatnya. Atau dengan kata lain, ketika kita letakkan isim zahir setelah fiil ini, maka maknanya akan hancur. Baik, perhatikan. Akumu Ahmadu. Saya berdiri Ahmad. Saya berdiri Ahmad. Perhatikan, lafaz akumu kita letakkan setelahnya Ahmad, isim zahir. Apakah maknanya bisa kita pahami? Maka kita katakan tidak. Berarti akumu dhamir yang ada padanya adalah wujubul istitar. Karena tidak bisa apa? Maknanya lurus ketika kita tambahkan lafaz ismul zahir yaitu Ahmad. Nah, kebalikan dari kaidah ini berarti apa? Jawazul istitar. Kapan? Kalau misalnya isim zahir ketika kita tempatkan setelah fiil maknanya lurus, maka dia hukumnya adalah jawaz al-istitar kepada dhamir tersebut. Contoh misalnya yakumu, ada dhamir huwa. Apakah dia wajib atau boleh? Tinggal kita letakkan isim zahir setelahnya. Kalau maknanya lurus, maka berarti dia hukumnya adalah boleh. Yakumu Ahmad. Ahmad berdiri. Nah, berarti dhamir huwa di sini hukumnya adalah boleh, bukan wajib. Ya, boleh. Demikian. Ya, makanya beliau mengatakan di sini contohnya ketika beliau mengatakan au bin nuni kanakum au ta katakum ala tara annaka la taqulu aqumu zaid wa la taqul nakumu amr wa na'ni bil istitar jawazan. Ya, demikian ya. Jadi jika lafaz tersebut tidak bisa lurus maknanya, maka dia adalah wajib. Kemudian beliau mengatakan lagi di sini wa na'nil bil mustatir jawazan. Contoh jawazan di sini adalah tadi kita sudah sebutkan ma yumkinu qiyam al-zahiri maqamahu, qiyamu zahiri maqamahu. Suatu yang mana isim zahir bisa menempati kedudukannya, posisinya setelah kita sebutkan isim zahir setelah fi'il tersebut. Wadzalika kadhamir al-marfu'i bi fi'il ghaib. Ya, contohnya Zaidun yakumu atau yakumu Zaidun, demikian. Ana tara annahu yajuz laka an taqul Zaidun yakumu gulamuhu, demikian. Nah, ini ikhwan pembahasan mengenai isim yang dia itu nakirah dan ma'rifah. Baik ikhwan, sampai sini antum dan antunna ada pertanyaan? Fadhal, ada pertanyaan ikhwan dan akhwat? Mafi Ustaz. Mafi Ustaz. Mafi. Baik, demikian ikhwan dan akhwat. Barakallahu fikum jami'an. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Syukran jazilan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Baik.